Dan dari adanya tadi ya suku digital, lalu bagaimana mereka memanfaatkan dan menghabiskan waktu mereka menggunakan internet dan juga AI, akhirnya kebutuhan dasar mereka atau generasi Z ini atau apa namanya mereka yang generasi digital dan generasi ini akhirnya berubah. Kalau kita dulu punya piramida kebutuhan ya yang dibuat oleh Abraham Maslow itu adalah kebutuhan yang paling utama itu adalah makan, minum, udara ya dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat piramida ini betul-betul berubah Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kebutuhan fisiologi atau kebutuhan yang mau tidak mau harus ada ya. Kalau itu nggak ada mereka bisa mati. Sekarang bukan lagi makan, minum atau udara, tetapi ada wifi, ada apa baterai, ada device mereka ya. Itu harus selalu ada dimanapun mereka berada. Listrik itu harus selalu ada. Dan sekarang AI itu adalah listrik terbaru Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi dimanapun mereka juga harus ada itu AI ya. Kita bisa tambahin di sini nanti ya AI juga gitu ya. Lalu kebutuhan rasa aman ya. Mereka juga membutuhkan rasa aman bukan lagi dari apa pencuri atau apa ya dari apa maling dan sebagainya. Rasa aman yang mereka butuhkan itu ada rasa aman yang mereka pastikan di dunia internet, di dunia apa ya, di dunia digital itu mereka bisa apa ada keamanan yang mereka bisa miliki ya karena mereka beraktivitas di email dan sebagainya. Lalu mereka juga membutuhkan rasa kasih sayang yang sangat besar itu sangat tergantung dari jumlah apa ya dari yang mereka dapatkan dari dunia internet ya, misalnya komentar atau ucapan-ucapan percakapan yang mereka lakukan, komunikasi yang mereka lakukan, penghargaan itu juga mereka dapatkan dari jumlah follower, jumlah likes ya, bukan lagi penghargaan mungkin berupa piala dan sebagainya itu mungkin bagi mereka itu nomor kesekian lah dan juga aktualisasi diri yang sangat penting. Mereka harus selalu memberikan diri mereka, pastikan mereka itu ada di dunia digital ya, mereka punya apa ya kalau sekarang tuh mereka bisa punya apa bisa FYP setiap saat di TikTok dan sebagainya ya, bikin konten ikutan FB Pro dan sebagainya. Itu sekarang menjadi membongkar semua kebutuhan dasar manusia ya ketika sudah lahir generasi digital atau generasi AI ini. Dan kalau kita mau belajar ya, kalau kita lihat tadi yang sudah kita sampaikan ya dari keberadaan mereka, statistik yang ada dan kebutuhan mereka, akhirnya kita bisa punya satu kesimpulan, oh ternyata karakteristik suku digital ini adalah mereka digital native, mereka sangat bergantung kepada teknologi. Kalau nggak ada teknologi, mereka mungkin kehilangan jati diri mereka. Dan mereka itu sangat full media, harus visual. Mereka sangat suka kreatif, itu sebabnya mereka sangat senang dengan hadirnya AI karena sangat-sangat menolong mereka yang suka kreatif dan produktif ya. Semakin mereka produktif, tapi akhirnya membuat mereka mempunyai komunikasi sosial itu menjadi minimalis. Karena apa? Mereka bersosialisasi akhirnya dengan mesin ya, atau device mereka, atau dunia sosial media sosial mereka. Dan mereka sangat rentan dengan mental health ya. Karena apa? Banyak gempuran-gempuran dari dunia internet, dunia digital, bahkan AI sendiri yang membuat mereka tuh bisa merasa mungkin insecure atau merasa tidak apa ya, tidak bisa diterima kalau tidak punya standar yang sesuai dengan kehidupan media sosial saat ini. Dan akhirnya mereka juga punya dinamika keluarga yang tidak lagi dekat karena mereka semua saat ini bahkan dengan orang tua mereka pun semuanya akhirnya terhubung dengan gadget device ya yang ada di tangan mereka atau dunia media sosial mereka, sehingga itu bisa menimbulkan krisis identitas ya bagi generasi digital karena mereka akhirnya pada ujungnya mereka akan menemukan bahwa ternyata diri mereka itu kesepian dan akhirnya mereka akan merasakan insecure. Dan inilah menjadi tantangannya bagi suku digital ini sendiri ya karakteristik mereka menimbulkan tantangan bagi diri mereka sendiri dan mereka sendiri sangat-sangat berjuang untuk ini. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah sangat saat ini banyak aktif dalam pelayanan di suku digital ini ya, kita tahu terlalu banyak informasi bahkan overload ya, dan ini menyebabkan distraksi, mereka tidak bisa fokus ya, mereka tidak bisa punya waktu untuk memikirkan kualitas hubungan mereka dengan sesama bahkan dengan Tuhan, bahkan mereka tidak punya orang tua atau mentor yang cukup fasih menolong mereka hidup di dunia digital atau AI karena mereka bisa memanfaatkan AI itu, tetapi orang tua maupun mentor tidak punya skill yang cukup atau tidak punya pengalaman yang cukup untuk membimbing mereka menggunakan teknologi digital maupun teknologi AI ini dengan benar ya. Mereka juga kurang skill untuk menghadapi dunia nyata. Karena apa tadi? Sebagian besar hidup mereka habis di dunia media sosial atau di dunia internet ya. Sehingga
kurangnya skill untuk menghadapi dunia yang sebenarnya ya, yang seharusnya juga dibimbing oleh orang tua mereka atau mentor mereka, itu juga mereka tidak dapatkan. Dan ini mengakibatkan mereka punya emosi atau mental yang sangat rentan, sehingga mereka akan sangat mudah mendapatkan penyakit digital ya, luka batin digital itu sangat rentan untuk mereka derita ya, sehingga mereka sangat membutuhkan komunitas nyata yang sehat, yang bisa menjadi circle mereka, yang bisa menolong mereka ya masuk ke dalam dunia mereka dan membawa mereka kepada Kristus. Nah, inilah yang menjadi satu tantangan ya, kalau kita lihat kondisi saat ini, statistiknya seperti apa, karakteristik dari suku digital dan tantangan-tantangan yang mereka hadapi ya, suku digital atau kita katakan sekarang mereka juga suku AI ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi yang terbaru ini, teknologi yang baik ini untuk membawa mereka mengenal Kristus. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama, begitu. Itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Yulia dan Pak Max, untuk keadaan statistik dan kondisi suku digital di Indonesia saat ini. Terima kasih banyak Ibu Evis, penjelasan yang sangat ekstensif sekali. Kita semakin tahu orang-orang ini sebenarnya ada di sekitar kita, bukan jauh-jauh, tapi mereka adalah orang-orang yang bahkan mungkin ada di rumah kita. Nah, Pak Max melihat penjelasan Bu Evi dari tentang suku digital ini, kita akan melihat ke Alkitab nih, Pak. Ya, Ada kisah paralel nih di dalam Alkitab yang Pak Max suka menyebutkan ini.